kendaraan terjatuh di dalam sana. Karena saat itu tertutup kabut dengan ketinggian 4.000 meter di atas permukaan laut. Mega proyek Jalan Trans Papua merupakan bagian dari agenda pemerataan pembangunan di wilayah Papua. Ini karena tidak hanya menjadi penghubung antar setiap kabupaten, tapi juga dapat membuka keterisoliran yang membelenggu wilayah Cendrawasih. Infrastruktur telah lama menjadi barang yang dinanti-nanti di wilayah Indonesia Timur. Persoalan yang mengelilinginya bagaikan lagu usang yang tak juga berganti. Tingginya harga kebutuhan bahan pokok akibat mahalnya biaya angkut dan distribusi masih dirasakan hingga hari ini. Seakan tak memungkinkan membuat jalur distribusi darat berjalan lancar. Namun, pesawat ternyata tak selalu bisa diandalkan. Cuaca buruk kerap kali menjadi musuh utama dalam kelancaran pendistribusian kebutuhan pokok mereka. Hal ini pula lah yang turut membuat harga kebutuhan bahan pokok di wilayah Papua melonjak 2 hingga 3 kali lipat dari harga kebutuhan pokok yang ada di wilayah lain negara Indonesia. Kami, tim Indonesiaku, memutuskan berangkat dari Jakarta menuju wilayah Bumi Cendrawasih. Tujuan kami adalah kota Wamena yang menjadi ibu kota wilayah pegunungan tengah Papua. Untuk menuju ke wilayah ini, kami membutuhkan waktu tempuh hingga 9 jam perjalanan. Ternyata, hanya pesawat kecil saja yang bisa mendarat di Bandara Wamena. Perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan. Lamanya perjalanan membuat saya makin paham mengapa masyarakat Wamena sangat menantikan kehadiran jalur Trans Papua. Mega proyek Jalan Trans Papua merupakan bagian dari agenda pemerataan pembangunan di wilayah Papua. Dari total jalan yang mencapai 4.325 km, dirasa sangat penting karena tidak hanya menjadi penghubung antar setiap kabupaten, tapi juga dapat membuka keterisoliran yang membelenggu wilayah Cendrawasih. Namun kabarnya masih banyak halangan yang ditemukan dalam pembangunan ini. Selengkapnya di Indonesiaku. Wamena adalah pintu gerbang bagi sebagian wilayah pemekaran yang ada di pegunungan tengah Papua. Hal inilah yang membuat kami memutuskan untuk memulai perjalanan dari kota Wamena. Tujuan kami berikutnya adalah distrik Mbua yang menjadi bagian dari Kabupaten Duga. Meski jalur menuju distrik ini sudah terbuka, namun hanya kendaraan gardan ganda sajalah yang mampu menembus beratnya medan jalan Trans Papua di wilayah ini. Belum banyak kehidupan yang terlihat di sepanjang jalan yang nantinya akan menjadi jalan nasional di wilayah Bumi Cendrawasih. Rimbunnya hutan yang menjadi ciri khas pegunungan tengah wilayah Papua menjadi pemandangan yang kami temui saat melintas. Wilayah Kabupaten Jayawijaya yang berada 1.900 meter di atas permukaan laut
membuat kontur jalan Trans Papua sangat berliku. Sejumlah titik aspal pun rusak akibat longsor. Meski jalur Trans Papua di wilayah ini sudah cukup baik, namun para pelintas dengan kendaraan bermotor harus ekstra waspada dengan medan jalan yang naik turun dan berliku. Tak hanya itu, lebar jalan yang hanya sekitar 6 meter membuat mereka harus siap untuk berbagi jalur ketika ada kendaraan lain dari arah yang berlawanan. Kabut terkadang juga dapat membatasi jarak pandang pengemudi ketika melintas jalanan ini. Jadi ini titik terakhir aspal jalan Trans Papua dari kota Wamena menuju ke wilayah Mbua. Kurang lebih panjangnya mencapai 40 km, sedangkan jarak dari kota Wamena menuju wilayah Mbua mencapai hampir 100 km. Jadi masih ada 60 km lagi jalan sirtu batuan kerasan dan batuan-batuan besar seperti ini harus dilalui warga. Bahkan kabarnya di puncak sana dengan ketinggian mencapai 4.000 meter di atas permukaan laut belum ada pembatas jalan yang membahayakan warga ketika melintas. Jalur Trans Papua Wamena menuju wilayah Mbua melintasi Taman Nasional Lawrence yang merupakan taman nasional terbesar di wilayah Asia Tenggara. Tak heran bila keindahan khas Taman Nasional menjadi pemandangan kami selama melintasi jalur ini. Curah hujan yang mencapai 1.900 mm setiap tahun menjadi kendala dalam pembangunan jalur Trans Papua di wilayah ini. Jalur yang masih terbuat dari pasir dan batu membuatnya mudah tergerus oleh aliran hujan dan lalu lalang kendaraan yang melintas. Tak heran bila dalam perjalanan kami bertemu beberapa pekerja yang masih memperbaiki jalur akibat hujan yang tak kunjung berhenti. Tak mudah berkendara di jalur batuan pasir dan berkabut seperti ini. Selain licin, keterbatasan penglihatan juga menjadi kesulitan yang ditemui oleh para pengendara. Wilayah Gunung Batu menjadi wilayah yang cukup sulit untuk dilalui. Karena selain berliku, jalurnya yang menanjak cukup menyulitkan kendaraan kami ketika melintas. Nyata saja, minimnya pengetahuan pengendara membuat kendaraan kami pun terhenti dan mengalami gangguan. Medan berat seperti ini memang tidak bisa dilalui oleh sembarang pengendara, karena salah sedikit saja akan fatal akibatnya. Tak heran bila jalur Wamena menuju Mbua bukan merupakan jalur ramai yang dilalui oleh kendaraan angkutan warga. Hanya mereka yang memiliki pengalaman dan keberanian sajalah yang melintas di jalur ini. Beruntung saat kendaraan kami terkendala, ada kendaraan rombongan TNI bersama warga yang melintas. Memang medannya cukup berat sekali ya. Kendaraan kami terkendala dan sulit untuk naik. Beruntung ada satu kendaraan lewat dan kami mencoba untuk memperbaikinya. Karena sekarang kita sudah berada di ketinggian berapa? Kita di ketinggian berapa ini, Pak? 2.800 meter, Pak. Sekitar 2.800 meter, kabut keliling dan saat ini kondisi gerimis. Untuk kampung terdekat saja masih butuh waktu masih 2 jam dari sini. Semoga bisa diperbaiki dan kita melanjutkan perjalanan. Kerusakan yang cukup berat membuat kendaraan kami tidak bisa melanjutkan perjalanan.
perjalanan. Melihat kondisi kendaraan kami yang terkendala, anggota TNI pun bersedia menjemput kami setelah mengantar warga sampai di distrik mereka. Dengan segera, kami memindahkan seluruh barang yang kami bawa. Hujan yang semakin deras cukup menyulitkan perjalanan kami. Karena hal ini membuat pandangan kami terbatas akibat tebalnya kabut yang ada di wilayah ini. Jalur Trans Papua yang masih terdiri dari pasir dan batu membuatnya mudah tergerus oleh aliran air hujan dan lalu lalang kendaraan yang melintas. Kami pun secara perlahan dan hati-hati melintas di jalur ini. Karena salah sedikit saja bisa membuat kendaraan kami terjebak di dalamnya. Tebalnya kabut dan belum adanya pembatas jalan yang bersisian langsung dengan jurang membuat jalur ini sangat membahayakan siapa saja yang melintas. Ini titik tertinggi dari jalur Trans Papua, Wamena menuju ke wilayah Mbua sana. Ini disebut oleh masyarakat sebagai punggung gajah karena konturnya ini seperti punggung gajah. Kanan kiri sudah jurang dan hanya lalu lintas ini saja yang bisa dilalui. Dan satu-satunya kendaraan terjatuh di dalam sana. Karena saat itu tertutup kabut dengan ketinggian 4.000 meter di atas permukaan laut. Mereka tidak bisa melihat jalan, akhirnya mereka jatuh ke dasar jurang. Lebar jalur yang tidak lebih dari 10 meter dan belum adanya pembatas di setiap sisi jalan membuat siapa saja bisa terjatuh ke dalam jurang yang ada di sampingnya. Meski cuaca perlahan semakin bersahabat, namun tidak dengan jalur Trans Papua yang kami lalui. Turunan dan tanjakan yang curam menjadi lalu lintas kami berikutnya. Tak heran bila pengalihan jalur sering dilakukan melihat kondisi jalur yang mengkhawatirkan. Meski demikian, keberadaan jalur Trans Papua menjadi asa bagi warga yang ada di pegunungan tengah Papua. Pembangunan jalur Trans Papua dari Wamena menuju wilayah Mamuku mengerahkan satuan baik dari Kodam 17 Cendrawasih maupun dari luar Kodam. Siang Pak, sudah berjalan Pak? Iya Pak, ini kalau memang masih lurus Pak, rencana juga ini kan ada pembangunan jembatan. Nanti rencana juga ke Zibi lagi Pak. Kita coba ke Zibi. Oh iya Pak, silakan Pak. Meliputi satuan Denzipur 10, Denzipur 12, Yonsikon 14, dan Yonsipur 18. Selain itu, alat berat yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat pun dikerahkan untuk pembangunan ini. Pembangunan ruas jalan ini melibatkan 382 personel TNI Angkatan Darat. Hal ini merupakan bentuk sumbangsih dan kepedulian TNI khususnya Angkatan Darat dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Selain cuaca, kondisi geografis dan topografis juga menjadi kendala pembangunan jalan Trans Papua di wilayah ini. Hal ini tidak hanya dirasakan oleh para anggota TNI, tetapi juga para pekerja sipil yang turut bekerja membangun jalan ini.
jembatan baja yang selesai dibangun beberapa minggu lalu tak bisa langsung dipakai. Butuh waktu 90 hari untuk memastikan konstruksi dan bahan bangunan lain telah merekat, menyatu satu sama lain. Akibatnya, untuk beberapa waktu, mereka tidak bisa melalui jembatan ini. Mereka harus melalui derasnya aliran sungai yang karena rencananya, pembangunan jembatan yang tidak jauh dari distrik tersebut akan dikerjakan dalam beberapa waktu ke depan. Logistik dan peralatan yang mereka bawa di dalam mobil membuat mereka harus mencari cara untuk dapat menyeberangi derasnya arus sungai di wilayah Mbua. Belajar dari pengalaman, kali ini mereka menggunakan sebuah eskavator untuk menarik mobil yang akan menyeberang. Karena sebelumnya, mobil operasional mereka dengan medan berat seperti ini memang tidak mudah. Kendala lain yang ditemui para pekerja adalah persoalan hak ulayat tanah adat warga setempat. Tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat atau kewenangan masyarakat hukum adat atas wilayah tersebut. Dengan kewenangan ini, masyarakat boleh mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah bagi kelangsungan hidupnya. Ya, maklum wilayah mereka kita masukin. Kita ya istilahnya kita punya tanah, kita pakai kerja harus dibayar. Ya, macam kita daerah Kenyam kemarin itu lebih besar lagi. Berapa itu? Sampai 1 M Pak, satu kali 1 M. 1 kali 1 M? Iya. Ada berapa kali itu? Ini tuh berapa kali Pak? Banyak Pak. Kita punya kali kemarin. Pokoknya seluruh itu sekitar 16 M 1 tahun. Jadi memang wilayah Wamena hingga ke titik Mbua ini merupakan titik baru pembukaan jalan untuk wilayah Trans Papua. Karena ini merupakan daerah rawan, para anggota TNI pun menjaga warga sipil yang sedang bekerja karena mengantisipasi segala kemungkinan yang ada. Tingginya intensitas konflik yang ada di wilayah ini membuat 5 orang pekerja proyek Trans Papua menjadi korban penculikan. Sang penculik pun meminta tebusan mencapai 1 miliar rupiah untuk kebebasan para pekerja. Bahkan, pada tahun 2016 silam, 2 pekerja pembangunan Trans Papua ditemukan tewas di puncak Albu, Kabupaten Duga. Jadi kesulitannya ya dibilang sulit, tidak juga karena intinya masyarakat di sini hanya butuh pengertian dan pemahaman. Karena saya lihat di sini untuk Mas kemarin juga sudah lihat, di sini kan pendidikan sudah kurang, jadi kita harus memberitahu bahwa kita sini aparat, terutama TNI yang ada di sini, pos Pamrahwan yang ada di sini, datang ke sini untuk menjaga keamanan dan untuk membantu pembangunan yang diperintahkan oleh pemerintah. Jadi seperti itu, kita sosialisasi seperti itu. Keberadaan anggota TNI nyatanya memberikan rasa aman di sekitar pos jaga. Lokasi proyek yang berada di tengah hutan Taman Nasional membuat mereka memilih untuk menginap di pos TNI daripada harus tinggal. Bunda, boleh gak? Iya, boleh. Wow, hujan itu shower yang paling besar. Bunda, boleh gak? Iya, boleh. Wah, tanaman bisa malu juga. Berkata ya, buka kesempatan belajar mereka. Denko Advance Excel Nutri Plus 1 Plus baru dengan 3 kali Lactobacillus rhamnosus. Jangan takut bilang iya Bunda, karena si kecil terlindungi.
sahabatku. Karena inovasi baru Denkau Advance Excel Nutri Plus, aku bisa percaya diri berkata, iya boleh. Enggak boleh ya. Iya boleh. Wah, sekarang aku tahu cuaca bisa berubah-ubah. Aku kuat untuk melakukan tantangan ini. Ayo Bunda, ayo bergabung dengan keseruan kami di sini. Tak hanya memudahkan lalu lintas serta distribusi barang dari kota Wamena menuju wilayah distrik Mbua. Kehadirannya juga turut memudahkan warga untuk mendapatkan pengobatan. Sebelum adanya jalur Trans Papua, pada tahun 2015, distrik Mbua dilanda sebuah penyakit misterius yang mengakibatkan sebanyak 41 balita meninggal dunia. Gejala yang diderita para korban layaknya seorang penderita malaria. Mereka mengalami demam, flu, dan buang air besar secara terus-menerus. Namun, setelah dilakukan pengecekan, ternyata sampel darah mereka negatif. Itu karena tidak bisa mengatasi itu diare. Diare itu kolera, amoeba, disenteri, basiler. Bagian-bagian itu terlalu tidak bisa karena itu dehidrasi berat. Betul. Jadi kami obat tiada ya silakan jalan. Kalau obat yang ada bisa bantu. Gitu. Jadi kalau obat tidak ada, warga pasrah saja ya? Iya. Kalau obat tidak ada, warga sudah pasrah saja kalau sedang Iya, obat tidak ada kami mau bikin bagaimana. Beratnya medan jalan di wilayah pegunungan tengah Papua menjadi penghambat pendistribusian obat menuju distrik ini. Kini, secara perlahan tapi pasti, keberadaan Trans Papua memudahkan warga untuk dapat hidup lebih sehat. Proyek Jalan Trans Papua menjadi asa bagi mereka yang merindukan pembangunan di tanah Papua. Setiap meternya menjadi kemajuan yang selama ini dinanti oleh warga Papua. Namun, pemerintah dituntut untuk lebih teliti. Jangan sampai pembangunan yang dilakukan justru membuat mereka semakin merasa ditinggalkan oleh kemajuan yang tidak berpihak pada mereka yang ingin maju di tanah kelahiran. Demikian Indonesiaku kali ini. Sampai jumpa. Seorang bocah tewas tersambar kereta saat bermain bersama.